Mari kita ingatkan kita punya penumpang atau orang tua yang mau numpang saja, kita harus ingatkan bawa masker. Dia bilang salam satu aspal tiga pedal. Itu kalau tiga pedal. Setiap perjalanan harus menggunakan masker, jangan lupa. Ini penyemangat ini boleh dibilang pejuang rupiah ini. Rupiah luar biasa. Kita tidak tahu penyakit datang dari mana, jadi harus menggunakan masker. Ya buat teman-teman river yang lain, patuhi 3M, yaitu yang pertama memakai masker, dan yang kedua mencuci tangan, memakai sabun, dan yang ketiga jauhi kerumunan. Naik Hilux kan nyaman, macam naik letter. Sopir ini boleh, mobil ini boleh, mobil ini paling kuat. Saya juga macam terharu, macam lain-lain begitu. Oh, pujiannya. Ya, dapat pujian dari mereka juga begitu. Bawa mama, bawa bapak yang ada di Papua, khususnya di Manokwari dan di Bintuni, Bari, dong semua jaga kesehatan. Jadi jangan sampai sudah terjadi baru tuh mau bergerak. Aduh anak, ini uang tidak ada. Saya bilang tidak apa-apa, intinya tuh mama sudah kasih tahu saja. Jadi usahakan buat mama dan bapak, adik-adik, tete, nenek dorang, kalau mau keluar mau kemana saja harus pakai masker. Supaya tuh terhindar dari penyakit COVID-19. Halo sahabat kaki Tanah Papua, dengan saya Denis Adelofaum, dengan di sebelah saya dari narasumber komunitas Hilux Manokwari. Dipersilakan kakak, perkenalan nama. Ya, perkenalkan nama saya Umar Kutanggas. Saya berasal dari Bintuni, Papua Barat. Awal berdirinya grup FB komunitas Hilux itu berdirinya tahun berapa kakak? 2019 lah. 2019. Baru buat karena memang di sini kan belum ada istilahnya macam belum ada komunitas macam, meskipun saya bukan ketua, tapi saya mau mendirikan komunitas yang macam supaya semua orang tuh bisa tahu, oh ternyata di Manokwari ada komunitasnya ini. Berapa jumlah anggota? Kalau jumlah anggota yang sudah itu sekitaran 1.800 lebih lah. Wow. Itu sudah yang dari luar daerah juga sudah masuk. Saya sengaja memang mendirikan komunitas begini karena biar kalau setiap teman-teman juga tahu kalau macam ada kita nanti ada memposting sesuatu untuk di jalanan, macam ada jembatan putus atau apa, jadi dia bisa tahu di grup, oh tempat ini ada palang, jembatan putus kali banjir, begitu. Buat teman-teman river yang lain, mungkin kalau mau yang lama atau yang baru, yang kami butuhkan itu setiap ketemu di jalanan baku sapa lah, istilahnya baku cerita. Kalau di setiap jalan, jangan hanya baku lewat cuek, baku lewat cuek kayak tembok. Macam kalau teman satu komunitas itu kendala di jalan, tempatnya susah jaringan, itu biasanya dapat informasinya dari mana? Kalau kita tuh menggunakan radio. Radio. Kebetulan radio saya lepas jadi. Kita sudah setiap mobil di sini sudah menggunakan radio. Jadi terkadang juga di penumpang di atas dia menggunakan radio juga. Jadi kita saling berkomunikasi. Jadi kalau macam itu masuk ke hutan, itu tidak menggunakan HP, semua menggunakan radio. Jadi bisa saling komunikasi. Mereka ada di mana kita bisa tahu. Kakak di sini sudah berapa lama jadi seorang supir? Kalau saya dari sini supir sudah dari SD. Dari SD, wow, luar biasa. Jadi sebelum waktu saya masih sekolah, ya, kan bapak saya juga sopir. Bapak saya sopir. Jadi sewaktu saya pulang sekolah, saya nyuci mobilnya, bawa mobil ke kali, bawa mobil mulai pelan. Itu pun bawa mobil waktu kecil, gen 5 liter di sandar di panjang. Jadi tempat duduk. Oh, boleh tahu waktu kecil tuh umur berapa bawa mobil? Saya sekitaran 7 tahun lah, 7 tahun 8 tahun. 7 tahun 8 tahun, luar biasa. Yang membuat kakak jadi seorang supir ada dorongan atau ada bantuan, atau menurut kakak itu kakak sendiri pengen jadi seorang supir? Kalau memang untuk saya sih mungkin bagaimana ya, mungkin awalnya dari kecil sudah enaknya bawa mobil, jadinya enak. Jadi makanya macam
apa dari kecil sudah dengan mobil double, akhirnya sampai besar pengen begitu. Awal-awal belajar bawa mobil itu pernah bawa mobil lain selain Hilux, selain mobil-mobil double? Kalau mobil double mungkin semua mobil double saya sudah bawa, kecuali Rubicon yang belum. Rubicon, wow. Exa juga bisa nanti. Kalau Exa sudah bisa. Sudah bisa, Iya. oke baik ya. Boleh saya tanya, berapa anggota dari komunitas Hilux di daerah Papua Barat, Manokwari khususnya, yang lintasnya sama-sama dengan kakak satu komunitas? Kalau untuk pengikut saya itu banyak, saya nggak itu, yang jelasnya sudah masuk ribuan kali. Ribuan. Wah. Itu dari kota-kota mana saja yang bisa bergabung di dalam? Yang biasa bergabung dari Nabire ada, yang dari Sorong ada, yang dari Jayapura ada, Timika ada. Kakak bisa cerita sedikit pengalaman kakak ketika kakak jalan jauh, yang paling jauh dalam kakak punya sejarah hidup ini. Perjalanan yang paling jauh tuh sampai di mana? Kebetulan kemarin yang bikin saya perjalanan yang menyenangkan itu kemarin saya ke Miyergo. Wow. Itu sudah cukup lumayan jauh lah. Pokoknya setiap jalannya itu ada tantangan begitu buat saya toh. Ketika kakak perjalanan jauh tuh ada maksudnya ada orang jahat di jalan atau ada orang palang jalan, itu ada atau tidak? Kadang-kadang ada, kadang ya dapat orang mabuk, kadang-kadang datang stop minta rokok. Di dalam masa pandemik ini mungkin berkendaraan atau penumpang yang naik pernah dilakukan pakai masker Bapak, itu pernah kakak kasih tahu pakai masker atau bagaimana? Kalau itu ya buat teman-teman driver yang lain, himbauan dari saya juga lah. Pokoknya setiap perjalanan harus menggunakan masker, jangan lupa. Karena kita tidak tahu penyakit datang dari mana, jadi harus menggunakan masker. Penumpangnya juga harus memakai masker. Itu sangat penting karena kita tidak tahu penyakit itu datang dari mana lah. Apa himbauan ajakan mengenai COVID-19 yang merajalela di seluruh dunia, salah satunya di Papua Barat? Himbauannya kepada teman-teman drive yang ada di Manokwari, dimanapun mereka berada. 3M, yaitu yang pertama memakai masker, dan yang kedua mencuci tangan, memakai sabun, dan yang ketiga jauhi kerumunan. Buat mama-mama, bapak-bapak yang ada di Papua, khususnya di Manokwari dan di Bintuni, mari dong semua jaga kesehatan. Jadi jangan sampai sudah terjadi baru tong mau bergerak. Kan buat mama-mama dan bapak-bapak, adik-adik, tete, nenek dorang, kalau mau keluar mau kemana saja harus pakai masker. Supaya tong terhindar dari penyakit COVID-19. Apa bakti sosial yang pernah dilakukan komunitas Hilux yang ada di Papua ini kepada masyarakat lain? Kalau untuk bakti sosial yang biasa kami lakukan di sini, kadang kita bagi-bagi terkadang beras, minyak goreng buat masyarakat. Biasa dibagi tuh gimana caranya? Itu tergantung gimana kita istilahnya yang tuh sudah pernah jalan, di mana itu merasa membutuhkan. Iya, macam kita rasa dong membutuhkan, kita larinya ke situ. Uang ada yang dikasih sama masyarakat yang membutuhkan? Kalau uang tidak, hanya kita berikan beras, minyak goreng, super mie, telur, begitu. Karena takut kasih uang nanti uangnya dipakai hal-hal yang mending yang sudah disiapkan lah supaya dong juga bisa pakai itu. Luar biasa sekali. Harapan yang akan dilakukan sama teman-teman di tahun 2022 ke depannya atau tahun berikutnya, rencananya kegiatan sosial apa yang mau dilakukan? Saya sampaikan buat teman-teman driver yang lain, nanti kalau memang di tahun 2002 yang akan mendatang ini, nanti mari kita sama-sama berkumpul. Kita bikin kegiatan istilahnya yang buat masyarakat juga nyaman dengan kita. Kumpulan-kumpulan macam sembako gitu untuk kita berbagi untuk masyarakat yang lain. Nah, kita semua sama-sama ketemu di jalan juga. Udah bilang apa? Salam satu aspal 3 pedal. Itu sudah. Dia bilang salam satu aspal 3 pedal. Itu kalau 3 pedal itu apa saja tuh? Yang pertama 3 pedal, yaitu
gas, rem, kopling. Satu aspal 3 pedal itu seluruh driver ya itu ya, satu aspal 3 pedal. Iya. Oke. Kadang yang dong lihat-lihat juga ini. Pertanyaan saya, ketika kakak dong lari di jalan, ketemu mama dong mungkin pulang kebun atau mau kemana, yang biasa jalan kaki, apakah inisiatif dari kakak dong mungkin tanya mama dong mau kemana? Kalau itu memang dalam hati saya, setiap saya ketemu masyarakat jalan kaki, tidak pernah saya mau lewat. Saya tanya, mama mau kemana? Atau di kampung depan. Sudah naik mobil saja. Sudah tidak apa-apa. Tuh jalan saja. Tidak, naik mobil saja. Kalau naik mobil tuh maunya dekat. Kadang juga dong suruh bayar, saya bilang tidak usah mama. Saya niat saya tuh untuk membantu. Bukan saya tidak butuhkan uang juga, terkadang begitu di jalan. Bukan terkadang sering begitu. Terkadang dong mau kasih uang. Saya bilang, enggak usah. Mama terus kasih uang, karena niat saya bukan untuk apa? Bukan untuk mau suruh mama bayar. Saya niat memang tujuan saya itu untuk membantu. Terkadang begitu, terkadang saya punya penumpang dari gunung, dari Pegav. Dia turun sampai di mata jalan, langsung dia bilang, aduh anak ini uang tidak ada. Saya bilang tidak apa-apa, intinya tuh mama sudah kasih tahu saja. Mama sudah kasih tahu uang sekian. Dan ini saya akan terima, tidak mungkin saya mau marah-marah toh. Itu sudah setiap jalanan selalu saya dapat begitu. Hanya memang sih setiap sopir harus butuh kesabaran. Kalau di jalanan, apalagi di Papua toh. Kalau di Papua kita kerja tuh tidak bisa keras-keras, punya kerja ikuti saja. Maunya bagaimana? Oke, saya mau tanya pertama tuh pengalaman yang sangat mengharumkan kakak sendiri, yang kakak rasa itu sungguh bermanfaat, sungguh wow dalam hidup kakak. Kalau perjalanan saya yang begitu mengharukan di tahun 2019 kayaknya. Itu yang bikin mengharukan waktu saya perjalanan ke Manokwari ke Bintuni. Manokwari ke Bintuni tahun 2019. Waktu masih hancur itu ya semua penumpang, terkadang semua masyarakat bilang, sopir ini boleh, mobil ini boleh, mobil ini paling kuat. Saya juga macam terharu, macam lain-lain begitu. Oh, pujiannya. Ya, dapat pujian dari mereka juga begitu. Ya kebetulan kemarin saya masuk di Meyerga itu. Saya masuk di Meyerga itu saya terperosok 3 kali. 3 kali. Untung ada wings. Kalau tidak ada wings tidak bisa. Itu pun kemarin saya 2 kali sampai ini hangus, terbakar ini. Kabel-kabel terbakar ini hangus. Itu yang bikin saya terkesan. Itu pun sampai lari ke depan lagi, mobil tersangkut. Saya sudah capek, saya sudah lapar. Saya jalan kaki 3 kilo. Wow. Kemarin. 3 kilo saya jalan kaki. Masyarakat bilang, nanti kalau kau jalan ini, kau bisa jalan sampai 4 jam, 3 jam. Tapi syukur dalam perjalanan 3 kilo, saya jalan kaki, saya bisa tempuh 1,5 jam. Saya jalan kaki minta bantuan ke Eksa. Eksavator. Iya. Okay. Alat berat. Saya minta bantuan ke alat berat. Itu pun alat berat sampai di dalam, dorang keluar. Saya minta bantu untuk tarik keluar. Jauh juga. Dari pagi, pas keluar sampainya malam. Di tempat mobil tertanam. Sampai di situ malam. Ya saya juga balik, saya ikut Eksa lah. Balik. Pokoknya itu yang paling aduh, sudah bisa dibayangkan sudah. Tapi kalau dibilang yang lainnya sih masih banyak. Masih banyak. Pernah menderita juga di Pubuan. Wow. Pubuan. Di Pubuan. Itu di daerah mana tuh Pubuan? Kalau Pubuan itu daerah Kebar, dia masuk di distrik Tambrau. Kabupaten Tambrau. Kakak sudah pernah lari ke Sorong lewat darat? Kalau saya sudah. Itu berapa kali? Kalau ke Sorong sudah tidak bisa terhitung lagi. Tidak bisa terhitung. Saya baru 2 kali dalam hidup lewat darat. Lewat darat. Kalau saya sudah berkali-kali. Aku tapi belum tahu komunitas. Teman River Manokwari, Helux ya, Helux Papua Barat. Mari kita bergabung supaya mungkin ya dalam komunitas ini mungkin ada yang bisa mungkin entah mau jual ban atau mau jual apa.
gitu, supaya bisa tahu. Entah mungkin ada masukan sedikit dari mobil rusak kah, bagaimana kah? Oh teman, ini mobil rusak, tolong buat teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa tahu. Ini kerusakan karena apa? Supaya semua bisa tahu dalam komunitas ini. Perkenalkan juga ini teman saya. Ini teman dari Pegaf, dari pedalaman ini. Ya, perkenalkan nama saya Umar Kutanggas dan ini teman saya. Mari perkenalkan namanya. Yosefat Wonggor. Dulu dari kecil memang saya pernah ikut. Dulu masih di Artop. Itu sudah alami penderitaan di mana, bagaimana jalan dari Manokwari ke Pegaf, dari Manokwari ke Kebar, dari Manokwari ke Bentuni, tentu alami semua. Dan saya bertahan terus sampai sekarang saya juga sudah jadi sopir. Di lumpur itu bagaimana, biasa yang ditanjakan orang berdirikan mobil, bagaimana caranya supaya kita juga tanpa ganjalan. Bagaimana kita juga supaya bisa sama dengan mereka yang tanpa ganjalan mobil bisa. Walaupun stop, injak rem, tapi kalau don lepas kopling, bagaimana caranya tidak 1 senti pun dia mundur, tapi langsung dia macam dia di tempat rata. Ada tantangan di jalan, tapi jangan menyerah. Itu lagi buat rekan-rekan jalur Pegaf, ingatkan penumpang supaya memakai masker. Itu harapan dan respon dari kami. Saya sekaligus mewakili sopir-sopir Mamas wilayah Menyambau supaya sopir-sopir harus ingatkan penumpang dan masker. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kakak. Kalau naik Hilux kan nyaman, Oke. macam naik Lancer. Iya. Pangkalannya kan di Pasar Wosi. Oh, Pasar Wosi. Ada bengkel. Itu ada terpisah, jalur Bentuni lain, jalur Pegaf lain. Kami sopir-sopir yang ada di seputaran Mamas, mari kita ingatkan, kita punya penumpang atau orang tua yang menumpang saja, kita harus ingatkan bawa masker. Karena sebelum lewat perbatasan Manokwari Pegaf, masker harus dipakai. Halo, selamat siang. Podcast Kaki Tanah Papua dengan saya Denis Adela Paom. Terima kasih dua narasumber yang begitu ganteng, yang begitu perfect, orang-orang luar biasa. Dengan mereka juga kita bisa lintas jauh, lintas Papua Barat, lintas Pegaf, lintas di Manokwari Bentuni, lintas dari Manokwari Sorong. Terima kasih. Jadi saya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Bukan kau punya gengsi, cuma kau punya potensi. Terima kasih. Terima kasih.